Sebelum Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912, penganut agama Islam sangat terbelakang dari tingkat pengetahuan dan ekonomi. Lalu, pada tahun 1868, lahir seorang bernama Muhammad Darwis. Darwis merupakan keturunan dari Maulana Malik Ibrahim yang merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara. Darwis lahir di desa yang tertutup, yaitu Desa Kauman. Orang desa ini membenci orang Nasrani atau kafir karena dendam terhadap kolonial Belanda. Maka dari itu, Darwis tidak dapat pendidikan formal yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Darwis hanya belajar melalui pengajian di desanya. Hingga pada tahun 1890, Darwis pergi haji dan dapat kesempatan belajar di Mekah. Di sana, Darwis belajar melalui tokoh reformis Islam. Hingga kepulangannya, nama Darwis berubah menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan memiliki ambisi untuk merubah nasib umat Islam di Nusantara. Dia bergabung dengan Budi Utomo untuk belajar dan mencari relasi. Hingga tanggal 18 November 1912, dia mendirikan Muhammadiyah. Di tahun 1913 sampai 1918, Muhammadiyah berhasil mendirikan 5 sekolah dasar. Nama Muhammadiyah diambil dari Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir. Dahlan berharap bahwa organisasi ini juga yang terakhir dalam membawa perubahan kepada umat Islam di Nusantara. Kembali pada saat era reformis Islam masuk ke Nusantara, ajaran reformis menimbulkan perdebatan antara kaum modern dan tradisional dalam praktik keagamaan. Hingga pada tahun 1913 sampai 1923 banyak gerakan Islam baru muncul, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Lalu, Sarekat Islam mendirikan kongres untuk menyatukan umat Islam dan menyelesaikan masalah antara kaum modern dan tradisional. Akan tetapi, hal ini gagal karena Abdul Wahab tetap mendapat diskriminasi sebagai representasi kaum tradisional. Puncaknya di saat proposal Kongres Bandung ditolak, dia mengundurkan diri dan mengumpulkan banyak ulama di Surabaya untuk membentuk komite. Pada tanggal 31 Januari 1926, komite terbentuk dengan nama Nahdlatul Ulama atau NU. Nama NU diambil sebagai tanda pentingnya ulama dalam Islam. Di tahun 1930, NU memiliki 6 cabang di Jawa Barat, 21 di Jawa Tengah, dan 18 di Jawa Timur. Era kemerdekaan RI atau sekitar tahun 1945. Berdirinya NU di Indonesia selain ingin menegakkan ajaran agama Islam sesuai dengan syariat Islam, mereka juga mendukung agar Indonesia bisa bebas dari penjajah. Hal ini bisa dilihat dari sikap Hashim Asy'ari, pendiri NU yang menentang kebudayaan Jepang yaitu Saikere. Akibatnya, beliau dipenjarakan oleh pasukan Jepang. Begitu juga dengan Ki Bagus Hadikusumo yang menentang budaya Saikere. Akhirnya Ki Bagus melakukan negosiasi dengan pemerintahan Jepang. Dari negosiasi tersebut, pemerintah Jepang memberi dispensasi kepada semua sekolah Muhammadiyah untuk tidak melakukan budaya Saikere yang sangat bertolak belakang dengan budaya Indonesia dan ajaran Islam. Kemudian upaya kristenisasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda memicu kemarahan para ulama serta santri yang memiliki jumlah banyak. Maka dari itu mereka mampu mempengaruhi politik, militer, ekonomi, atau perdagangan di Indonesia yang mengakibatkan usaha Belanda untuk mengkristenisasi masyarakat Indonesia dan usaha perdagangan Belanda menghadapi ancaman di Indonesia. Selain NU, Muhammadiyah juga memiliki peran dalam kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ikut serta dalam pembentukan dasar negara yaitu pembukaan Undang-Undang 1945. Ketika Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan ketua umum dari Muhammadiyah pada tahun 1942 hingga 1953 menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Beliau mengusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang menjadi poin pertama pada mukadimah Undang-Undang 45 yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Yamin. Namun, setelah Piagam Jakarta tersebut tersampaikan hingga Indonesia Timur, salah satu ofisir Angkatan Laut Jepang yakni Kaigun menolak poin pertama pada Piagam Jakarta. Kaigun mewakili masyarakat Indonesia Timur yang protes akan poin tersebut karena pemeluk agama di Indonesia Timur mayoritas beragama Protestan dan Katolik. Penolakan tersebut awalnya belum terdengar oleh Ki Bagus karena Bung Hatta dan Soekarno segan untuk menyampaikan langsung hal tersebut kepada Ki Bagus karena beliau sangat disegani oleh kelompok nasionalis dan umat Islam. Akhirnya PPKI mengirim utusan yakni Muhammad Hasan untuk menyampaikan hal tersebut dan meyakinkan Ki Bagus. Setelah banyak pihak yang tidak berhasil untuk meyakinkan Ki Bagus, Kasman Singodemejo yang juga kader dari Muhammadiyah berusaha untuk meyakinkan penghapusan poin tersebut untuk menyelamatkan persatuan, kesatuan, serta keutuhan dari negara Indonesia. Akhirnya, dengan negosiasi yang dilakukan oleh Kasman dan Ki Bagus, beliau setuju untuk menghapus poin tersebut dan diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Poin ini menjadi penting sebagai pembuka dasar negara karena diambil dari identitas Indonesia yang memiliki keragaman agama dan tidak adanya pemisahan antara negara dan agama. NU memanfaatkan pengertian jihad untuk menjaga kekuasaan Indonesia pada masa kemerdekaan, di mana jihad memiliki arti perang melawan musuh untuk membela diri, menciptakan perdamaian, dan mewujudkan kebaikan serta keadilan. Pasca deklarasi kemerdekaan Indonesia, tentara Inggris masih datang ke Jakarta pada 15 September 45 yang bermaksud untuk mengusir tentara Jepang dari Indonesia. Namun tentara Inggris memiliki maksud lain, yaitu ingin mempengaruhi Indonesia untuk kembali ke pemerintahan Belanda dengan cara melakukan infiltrasi militer ke Indonesia untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kedatangan pasukan Afnei terdapat rombongan dari Nietzsche yang dimanfaatkan oleh Nietzsche sebagai alat yang digunakan Belanda untuk merebut kembali pemerintahan Indonesia. Karena banyak pihak yang ingin menghancurkan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mengutus seseorang untuk bertemu Hasyim Asy'ari untuk meminta fatwa dan bertanya mengenai apa hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah, membela Islam, atau membela Al-Quran. Kemudian beliau merespon pertanyaan tersebut dengan mengeluarkan fatwa jihad untuk mengajak umat muslim berperang melawan penjajah. Kemudian lahirlah resolusi jihad pada 21 sampai 22 Oktober 45 yang berisi 5 butir yang salah satunya mewajibkan umat NU yang berada di Surabaya untuk berperang melawan pasukan sekutu. Dari resolusi jihad tersebut terjadi pertempuran besar pada 10 November 45. Setelah itu resolusi jihad fase kedua dikeluarkan NU pada Maret 1946. NU dan Muhammadiyah yang tergabung dalam Partai Masyumi semakin aktif berperan dalam politik Indonesia di era demokrasi parlementer. Sampai pada tahun 1950, Masyumi menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Namun pencapaian ini mengalami kemunduran setelah NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Selain sejak Muktamar Masyumi keempat di Yogyakarta pada tahun 1949, ketidakcocokan NU dengan Masyumi semakin meningkat setelah adanya keputusan Muktamar untuk mengubah status Majelis Syuro menjadi badan penasehat. Hal ini menyebabkan NU merasa kedudukan serta kepentingannya dalam Masyumi menjadi kurang terakomodasi. Perubahan struktur Masyumi juga dianggap tidak mencerminkan demokrasi dalam sistem musyawarah karena keputusan partai akan menitikberatkan pada pertimbangan politik dibandingkan fatwa Majelis Syuro. Permasalahan ini pun dibahas dalam rapat tingkat pengurus besar NU pada 1952 yang kemudian dibawa ke Muktamar NU ke-19 di tahun yang sama. Kemudian didiskusikan dengan pimpinan Masyumi hingga menghasilkan keputusan bahwa NU akan keluar dari Masyumi. NU pun kemudian mendirikan partai politiknya sendiri, yakni Partai NU, dan ikut dalam pemilu tahun 1955. Dalam pemilu tahun 1955 untuk memilih wakil rakyat di DPR dan konstituante, Masyumi dan NU berhasil menjadi 2 dari 4 partai terbesar saat itu. Partai NU dan Muhammadiyah yang saat itu tergabung dalam Masyumi berperan besar dalam sidang konstituante untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Muhammad Natsir sebagai pemimpin Masyumi saat itu menyarankan agar Indonesia memiliki dasar negara berbasis ajaran Islam, karena menurutnya Pancasila merupakan gagasan yang hanya didasari oleh tafsiran filosofis individu tanpa sumber yang jelas. Buya Hamka sebagai anggota Masyumi juga mendukung gagasan ini. Demikian pula dengan Ahmad Zaini, Kiai Haji Mashkur, dan Syarafuddin Zuhri sebagai tokoh Partai NU. Namun, sidang konstituante ini terus berlarut-larut akibat banyaknya pertentangan dari golongan nasionalis, seperti PNI, PKI, Murba, hingga Parkindo. Ketegangan bertambah setelah adanya peningkatan konflik antara Presiden Soekarno dengan pimpinan Masyumi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran apabila konflik tersebut berimbas terhadap anggota istimewa Masyumi, terutama Muhammadiyah. Pada akhirnya, sidang pleno pimpinan pusat Muhammadiyah pada 15-16 Agustus tahun 1959 memutuskan bahwa Muhammadiyah akan melepaskan status keanggotaannya dari Masyumi. Keputusan ini didiskusikan kembali dengan pimpinan Masyumi beserta ketua anggota istimewa lainnya pada 29 Agustus 1959. Namun pada akhirnya, struktur keanggotaan istimewa Masyumi dihapuskan pada 9 September 1959 berdasarkan persetujuan dari seluruh anggota.
Keputusan ini menyebabkan keanggotaan Masyumi mengalami penurunan drastis. Tidak hanya itu, keaktifan Masyumi juga mengalami penurunan akibat peningkatan aktivitas PRRI yang menghambat aktivitas politik Masyumi di daerah berkonflik. Surat peringatan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 5 September 1958 juga melarang sejumlah partai politik dan organisasi di daerah-daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau Daratan, serta Sulawesi Utara dan Tengah. Tekanan juga semakin meningkat dengan dikeluarkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran konstituante dan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tanda berakhirnya era demokrasi parlementer dan dimulainya era demokrasi terpimpin. Pada akhirnya, Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada 13 September 1960. Ketika runtuhnya rezim Soeharto di era reformasi, telah didirikan partai bernamakan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, di mana sebagai awalan kembalinya NU ke dalam arena praktik politik setelah kembali ke kita pada tahun 1979. PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998 di kediaman KH Abdurrahman Wahid. Kemudian terpilihnya KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat RI pada bulan Oktober 1999 telah membawakan kepopuleran akan organisasi NU. Politisi dan kiai merupakan dua faksi yang dipresentasikan olehnya. Dengan ini, maka NU dan bersama partainya yaitu PKB memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi perumusan dan pembentukan keputusan-keputusan politik yang memiliki kaitan terhadap masyarakat umum. Mempengaruhi landasan berpikir dan memasukkan konsep bernegara seperti menjalankan norma al-adalah dan syura merupakan peran yang dimiliki sesuai dengan norma dan etika organisasi NU tersebut. Selain itu, keleluasaan dalam menjalankan program keagamaan terkait dakwah dan memajukan semua pesantren yang ada di Indonesia juga didukung oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid. Namun, ketika Presiden KH Abdurrahman Wahid dimakzulkan dari kedudukannya pada 23 Juli 2001, mempengaruhi kekuasaan PKB yang semakin melemah sehingga mengalami perpecahan. Dalam kurun waktu 10 tahun, separuh suara pendukung PKB telah hilang. Selanjutnya terdapat Amin Rais selaku Ketua Muhammadiyah yang mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN pada tahun 1998 yang mendapat dukungan dan fasilitasi dari Muhammadiyah. Pengajuan Bambang Sudibyo dan Hatta Rajasa yang 2 kali menjadi menteri dari PAN menimbulkan disharmonasi antara PAN dan Muhammadiyah. Karena permasalahan tersebut, generasi muda Muhammadiyah melahirkan partai sendiri yaitu Partai Matahari Bangsa pada tanggal 26 November 2006. Pada Pilpres tahun 2019, data exit poll yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan 56% warga NU mengaku memilih calon Presiden Joko Widodo. Angka tersebut menunjukkan kenaikan 12% dibandingkan Pilpres pada tahun 2014. Saat itu, warga NU yang memilih Jokowi tercatat hanya sebesar 44%. Hal ini menunjukkan soliditas NU dalam memilih Jokowi dinyatakan tak lepas dari sosok KH Ma'ruf Amin selaku calon wakil. Ormas besar seperti NU yang jumlahnya mencapai 60% lebih dari penduduk muslim Indonesia menjadi penentu akan kemenangan. Dari hal ini terlihat bahwa keikutsertaan NU dalam kontestasi politik 2019 sangat berperan besar dalam menyumbang suara untuk paslon Jokowi Ma'ruf Amin.